Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Semangat ya di hari Sabtu ini. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan menerangkan materi terkait di subtema 2 ya. Kita masuk di tema 3 ya. Yaitu subtema 2 wujud benda. Nah, perhatikan di sini wujud benda itu ada 3 ya. Pertama, wujud bendanya itu berupa padat, cair, dan juga gas. Nah, perhatikan terlebih dahulu sifat-sifatnya ya. Benda padat itu sifatnya apa sih, Pak? Nah, benda padat itu sifatnya itu bentuknya itu atau ukurannya itu akan selalu tetap. Dan kemudian apalagi? Nah, itu mengikuti bentuk aslinya dan ketika dipindah ke suatu tempat itu bentuknya tetap akan sama, tidak akan berubah. Dan contohnya apa? Benda padat. Ayo kemarin apa yang terbuat dari kayu? Ada meja, kursi, ya, kemudian ada apa lagi? Pensil, jendela, terus apa lagi? Ya, lemari. Nah, kemudian setelah itu sifat yang berikutnya atau wujud benda yang kedua adalah wujud benda yang cair. Nah, wujud benda cair itu sifatnya apa sih, Pak? Nah, sifatnya yaitu berubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Kemudian volumenya itu tetap dan tidak berubah. Contoh ya, Bapak mengisi air mineral ya itu 1 liter. Nah, itu wadahnya itu atau botolnya itu sesuai dengan takarannya yaitu 1 liter. Berarti fullnya segini contoh ya. Dan kemudian wadah yang satu ini Bapak pindah ke air ini mineral ini Bapak pindah ke botol yang berikutnya yang ukurannya lebih besar atau volumenya lebih besar yaitu 2 liter. Nah, maka ketika Bapak pindahkan dari botol yang 1 liter ke 2 liter ini, maka airnya akan apa? Ya, volumenya akan tetap dan bentuknya akan berubah. Ya enggak? Ya enggak? Ya, dari botol A ini 1 liter ya, kemudian dipindahkan ke botol B yang isinya ini menampung 2 liter. Maka ketika kita lihat di botol B itu, maka air mineralnya itu hanya setengah. Karena tadi apa? Di botol B itu 2 liter kapasitasnya, sedangkan di botol A itu 1 liter. Nah, 1 liternya botol A itu penuh. Kemudian Bapak tuangkan ke botol B yang kapasitasnya atau volumenya itu 2 liter, maka airnya akan menjadi setengahnya dari botol itu. Nah, paham? Kemudian yaitu adalah wujud benda yang ketiga adalah gas ya. Nah, gas baik, gas itu contoh benda yang cair dulu ya. Contoh benda cair itu apa saja? Ya tadi mineral atau air ya. Kemudian apalagi minyak ya kan? Bisa sirup. Nah, kemudian selanjutnya itu wujud benda yang ketiga apa? Gas. Nah, gas itu contohnya apa? Contohnya itu ada udara, oksigen dan hidrogen. Nah, baik, sifat wujud benda yang gas ini yaitu terdapat di segala tempat, ya kan? Kita menikmati, ya kan? Ketika kita di luar, ketika kita di dalam itu kita menghirup udara atau oksigen O2. Wah, kemudian itu mengisi seluruh ruangan atau tempat di mana-mana ada udara, ya atau tidak? Ya, terus kemudian bentuknya sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contoh, ya, ada kita isi balon yang belum ada hidrogennya atau itu kita isi, pasti dia akan mengembang balon itu. Nah, berarti udara itu sama dengan air, ya, akan mengikuti dengan bentuknya. Paham anak-anak? Nah, baik, nanti setelah ini di buku tugas kalian menuliskan contoh apa saja benda padat, benda cair, dan benda gas ya, minimal 5. Kemudian ya, di sini kita lihat di LKS halaman 29. Nah, di LKS halaman 29 di sini kita kemarin juga sempat udah belajar terkait tentang jarak dan satuan. Paham? Nah, di sini ya, Bapak langsung bacakan ya. Jarak rumah Rima ke sekolah yaitu 5 km lebih 600 meter. Nah, ini kita jadikan ke meter. Ya. Perhatikan ya. Kilometer ke meter. Kalau anak tangga kan hitungannya ya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Bapak bikin tangganya terlebih dahulu ya. Kilometer, hektometer, dekameter,
kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, perhatikan. Ya, anak tangganya di sini ya, kelihatan ya. Ya. Bapak garis-garis terlebih dahulu. Nah, perhatikan. Dari untuk yang satuannya 600 meter itu kita diamkan. Karena kan kita satuannya yang kita butuhkan yaitu adalah meter. Yang kita fokuskan adalah di 5 km. Perhatikan anak tangganya di sini ya. Kalau kita dari atas ke bawah maka kita tambah ya, kita tambah kosongnya. Paham ya? Tadi ada berapa? 5 kilo. Nah, 5 kilo itu turunnya berapa? Turunnya Bapak kasih terlebih dahulu ya. Contoh ya. 1, 2, 3. Nah, berarti ada turunnya ada berapa? 3 ya. Berarti tinggal kita kalikan saja 5 dikalikan berapa? 1000. Kok bisa 1000, Pak? Ya. Karena kalau kita turunkan ke bawah itu kita kalikan 10 ya. Kita turun ke bawah lagi ke dekameter kita kalikan 100 dan kita ke meter itu kita kalikan 1000. 5 kali 1000 maka hasilnya adalah 5000 meter. Maka jarak tempuh ya, jarak tempuh rumah Rima ke sekolah yaitu 5000 meter ya ditambah 600, maka hasilnya adalah 5600 meter, yaitu jaraknya rumah Rima ke sekolah. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Yaitu 5600 meter. Nah, perhatikan sekarang kita halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya yaitu nanti kalian akan memperagakan contoh di sini halaman 30 ya. 30 kalian bacakan saja yaitu terkait tentang memperagakan gerak lemah dan kuat dalam tarian. Di sini ada gerak angin sepoi-sepoi ya, perlahan sepoi-sepoi ya. Itu nanti kalian praktekkan ya. Kemudian di nomor 2 itu gerak angin kencang ya. Kalau angin sepoi-sepoi itu berarti apa? Pelan. Kalau angin kencang berarti kencang. Dan kemudian ketiga gerakan angin puting beliung. Wah, angin puting beliung itu gimana? Lebih besar ya. Dibedakan ya. Kecil, sedang, dan besar. Nanti kalian memperagakan nanti di video ya. Videonya nanti itu tidak usah dikirimkan ke Bapak ya. Tapi besok pas kita tatap muka, nanti pas Bapak minta mempraktekkan kalian bisa paham seperti itu. Nah, baik, mungkin Bapak cukupkan sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian paham apa yang Bapak ajarkan hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Nanti yang dikerjakan yaitu di halaman 30 ya. Nanti kalian mengerjakan di sini jarak bank ke apotek A itu berapa, jarak apotek A ke koperasi itu berapa, jarak toko Jaya ke apotek B itu berapa. Oke, terima kasih, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.